Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Dan izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan juga Abah tidak lupa mendoakan dimanapun saudara Abah berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Walaupun sudah banyak yang berusaha mengungkap rahasia manusia pilihan, satria peningit, apapun sebutannya, sampai saat ini belum bisa terungkap siapa sosok manusia yang terpilih dan di mana keberadaannya saat ini. Tidak ada satupun manusia bisa memastikan di mana keberadaannya. Di sini Abah tidak akan mengungkap sosok manusia terpilih dan keberadaannya, tapi tentang perjalanannya sang manusia pilihan sudah Abah bahas di video terdahulu. Dan sampai saat ini Abah merasakan beliau tetap masih dalam perjalanan, entah kapan perjalanannya akan berakhir. Dengan seiringnya waktu yang terus berjalan, tanpa beliau sadari sudah bertahun-tahun perjalanannya yang sudah beliau lalui, dari hal-hal yang tidak masuk akal ataupun di luar nalar manusia, ataupun di alam sadar sudah banyak beliau alami. Suka dan tidak suka tetap beliau lewati, dan silih berganti setiap peristiwa. Dalam tafakur Abah yang sering Abah lakukan, setiap dalam pembahasan manusia pilihan, beliau bukanlah manusia yang bergelimang harta atau seseorang yang kaya raya, tapi beliau hanya seseorang manusia yang biasa. Tentunya kalau beliau berlimpah harta, tidaklah beliau mengalami penderitaan yang sampai saat ini beliau masih alami. Seakan-akan beliau akrab dengan penderitaan itu yang Abah lihat dengan mata batin Abah. Dalam tafakur dari suatu daerah ke daerah lain berjalan tanpa beliau sadari, beliau diperjalankan karena perjalanannya bukanlah kehendaknya atau keinginannya, karena yang beliau lakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang terjadi pada dirinya atas ketentuan dan kehendaknya. Dan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa menolongnya. Sekalipun leluhur-leluhur Nusantara sudah mengetahui sosok manusia pilihan tersebut, tapi para leluhur hanya bisa mengawasi dan terus memantau kemana sang sosok terpilih berjalan. Tentunya suatu perjalanan pasti ada akhirnya, sedangkan yang dirasakannya manusia pilihan tidak mengetahui kapan perjalanannya berakhir. Sebenarnya sang manusia pilihan tentu disertai seseorang sosok yang menemani, tapi yang dirasakan dirinya hanya seorang diri. Apa yang dirasakan dan dia rasakan diri, beban hidup dan amanah akan beliau pikul nantinya. Walaupun sudah banyak misteri-misteri yang terjadi pada dirinya sudah terbuka dengan sendirinya, sudah banyak hal-hal yang gaib yang sudah menemuinya dan menandakan beliau seorang manusia terpilih. Tapi hal tersebut belumlah cukup bagi beliau untuk mengetahui jati dirinya dengan pasti, karena beliau tentunya dalam proses dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang nantinya memunculkan dirinya. Entah itu kapan, beliau sendiri pun tidak mengetahui. Begitu banyaknya manusia yang diperjalankan dan banyak juga yang tidak sanggup dengan segala macam penderitaan yang dialami. Sedangkan sang sosok manusia pilihan tersebut pun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu beliau tidak akan sanggup dalam menjalani perjalanannya. Walaupun sampai saat ini beliau sudah mulai mengetahui kunci pembuka kegaiban tentang harta yang Abah kupas di video yang kemarin. Tapi semua itu bukanlah suatu kepastian, bisa jadi tipuan setan dan segala tipu muslihatnya. Tapi dalam mata batin Abah, sang sosok manusia pilihan tidaklah tergoyahkan dengan bujukan atau berita tentang harta yang nantinya beliau lah pembuka harta amanah itu berada. Walaupun tanda-tanda keluarnya harta yang tersembunyi hanya menunggu waktu akan keluar dengan sendirinya, hanya manusia pilihan yang mengetahuinya. Di sini Abah tidak membahas tentang harta yang akan diberikan, tetapi Abah merasakan penderitaan orang-orang yang diperjalankan, hanya bisa berpesan jangan tergiur dengan sesuatu yang belum pasti. Karena saat ini banyak sekali para spiritual ingin membuka dan mengambil harta tersebut dan ingin mengetahui sosok terpilih, dan bisa jadi untuk suatu kepentingan atau suatu kelompok ataupun pribadi. Sedangkan keselamatan dirinya tidak satupun manusia bisa melindunginya. Maka sampai saat ini sang sosok manusia terpilih tidak ditemukan. Yang bisa melindunginya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia pilihan bisa ditemukan, Abah meyakini beliau tidak akan selamat, karena yang suka dan tidak menyukai banyak. Maka menurut tafakur Abah, kita hanya bisa menunggu kedatangannya. Semakin dicari, walaupun menggunakan narasumber yang lindungi sekalipun, tidak akan terungkap tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mata batin Abah, sudah banyak yang berusaha mencelakainya dalam hal kegaiban, tapi secara logika juga banyak yang tidak menyukainya. Begitulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan menyembunyikan rapat-rapat tentang sosok manusia pilihan tersebut. Di sini Abah hanya bisa merasakan kalau orang-orang yang terpilih begitu perih dan banyak ujian juga penderitaan yang dialaminya. Hanya Abah bisa berpesan, fokuslah pada hal yang nyata tentang kehidupan yang sekarang. Tidak usah memikirkan apakah kita yang terpilih atau tidak, akan membuang-buang waktu. Jagalah keluarga kalau yang terpilih sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga, fokuslah untuk masa depan. Berhati-hati dalam menyikapi kisah-kisah sang manusia pilihan. Belum ada kepastian, karena kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambut masa depan dengan berpikir positif. Urusan kegaiban serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup bukanlah khayalan, tapi suatu kenyataan. Dan supaya kita terhindar dari iming-iming setan yang penuh tipu muslihat, kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat nantinya. Mungkin teman-teman Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.